Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang unsur komunikasi, feedback, dan efek. Sebelum kami memulai presentasi, saya sendiri Sulastri dan ketiga rekan saya, Haira Yarah, Muhammad Al-Yakub, dan Rara Suci Ramadaningsi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan unsur komunikasi feedback. Feedback merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa Inggris, yakni kata feed dan back, yang memiliki arti harfiah memberi makan kembali, namun sebenarnya dapat diartikan sebagai memberi masukan kembali. Melihat definisi tersebut, penjelasan tentang feedback yang tertulis dalam Cambridge Dictionary adalah information of statement of opinion about something, such as a new product, that can tell you if it is successful or liked, atau dapat diartikan sebagai sebuah informasi atau opini tentang sesuatu, misalnya seperti produk baru yang dapat menjelaskan bahwa produk itu sukses atau disukai. Ada pendapat lain yang mengemukakan feedback sebagai reaksi yang timbul dari komunikan sebagai pesan kepada komunikator dan bisa berlaku sebaliknya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah umpan balik ini salah satunya dapat diartikan sebagai bahan yang diperoleh kembali dari penerapan suatu untuk unsur perbaikan dalam tindak lanjut. Melihat ketiga penjelasan singkat terkait feedback, dapat dikatakan bahwa umpan balik ini diberikan dari satu perspektif sebagai komunikan untuk memberikan pendapatnya terkait sesuatu atau bisa berupa produk atau hal lain kepada pihak lain sebagai komunikator atau berlaku sebaliknya. Tujuannya agar sesuatu itu bisa ditindaklanjuti untuk diadakan suatu bentuk perbaikan. Hal ini dimaksudkan supaya umpan balik yang diberikan bisa lebih baik dan mampu memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, jenis feedback. Jenis feedback dalam kajian ilmu komunikasi. Umpan balik atau feedback dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi yang ia lakukan, sehingga feedback menjadi satu-satunya elemen yang dapat menilai apakah komunikasi berhasil atau gagal dilakukan. Keberlangsungan komunikasi yang dibangun sebelumnya ditentukan oleh feedback sebagai bentuk penilaian. Berikut jenis feedback berdasarkan dalam kajian ilmu komunikasi. Yang pertama, internal feedback. Internal feedback bisa diartikan sebagai umpan balik yang diterima oleh komunikator bukan dari komunikan, akan tetapi datang dari komunikator itu sendiri. Misalnya, ketika menyampaikan pesan atau berbicara, komunikator menyadari telah melakukan kesalahan. Kemudian ia meminta maaf dan langsung berinisiatif untuk memperbaiki apa yang ia lakukan tersebut. Kemudian, selanjutnya external feedback. Selain ada internal, ternyata umpan balik juga bisa berasal dari eksternal. External feedback ini adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan dan bisa bersifat langsung dan juga tidak dari kedua hal tersebut. Kemudian selanjutnya umpan balik langsung. Untuk umpan balik langsung yaitu reaksi yang dapat segera ditangkap oleh komunikator, misalnya anggukan kepala pertanda komunikan mengerti atau setuju terhadap pesan yang diterimanya. Bisa juga berupa gelengan kepala dengan mengandung arti bahwa pesan yang diterimanya tidak dimengerti oleh komunikan. Selanjutnya, representative feedback. Salah satu karakteristik komunikasi massa adalah komunikannya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengukur umpan balik yang dapat dari semua komunikan. Maka dalam hal ini biasanya umpan balik dapat diartikan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Kemudian selanjutnya kumulatif feedback. Feedback dengan jenis kumulatif yakni umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah
ke bentuk tindakan berikutnya, karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Jenis selanjutnya yaitu quantitative feedback, dengan peran sebagai umpan balik yang umumnya diukur menggunakan jumlah kuantitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu institutionalized feedback, sebagai umpan balik yang terlembagakan. Artinya umpan balik ini diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung masyarakat sebagai komunikan untuk mengumpulkan pendapatnya. Setelah terkumpul akan dianalisis sendiri oleh lembaga tersebut untuk kemudian dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja mereka. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ali Yakub. 2. Feedback berdasarkan pengklasifikasiannya. Masih dalam kajian ilmu komunikasi, selanjutnya umpan balik ini juga telah berbentuk berdasarkan beberapa pengklasifikasiannya. A. Feedback positif dan negatif. Kategori pertama ada umpan balik positif dan negatif. Feedback positif adalah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa mereka memahami, membantu, dan mau bekerja sama dengan komunikator untuk mencapai sasaran, serta tidak menunjukkan perlawanan atau pertentangan ketika terjadi sebuah proses komunikasi. Contohnya, komunikasi mengangguk-angguk, memperhatikan dengan serius, mencatat, responsif ketika ditanya. Sedangkan untuk umpan balik negatif adalah isyarat yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa komunikan memiliki sikap serta perilaku, mulai dari tidak setuju hingga tidak menyukai pesan dan cara penyampaian komunikator. Segalanya sesuatu yang merupakan lawan dari feedback positif adalah feedback negatif. Sebagai contoh, sikap acuh tak acuh, mengganggu orang lain, nyeletuk, melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dibahas, mengobrol, memotong pembicaraan secara tidak sopan, atau keluar ruangan tanpa izin dari komunikator, dan lain-lain. B. Feedback netral dan zero. Kemudian ada umpan balik netral dan zero. Feedback netral adalah jenis umpan balik yang sulit untuk dinilai sebagai isyarat atau gejala yang menunjukkan respon positif atau negatif. Dengan kata lain, umpan balik netral adalah feedback yang tidak jelas wujudnya. Apakah itu positif atau negatif? Misalnya, perilaku diam ketika ditanya mengerti atau tidak. Sedangkan untuk umpan balik zero adalah feedback yang sulit dimengerti oleh komunikator. Komunikator tidak tahu harus menafsirkan isyarat yang muncul dari komunikan. Misalnya, ada yang tertawa saat komunikator tidak sedang menyampaikan hal yang lucu. Tiba-tiba ada yang menangis dan sebagainya. C. Feedback internal dan eksternal. Lalu ada umpan balik internal dan eksternal. Feedback internal menunjukkan sumber dari isyarat yang menjadi umpan balik. Bila itu muncul dari dalam diri komunikator, maka disebut feedback internal. Contohnya, ketika komunikator telah mengatakan sesuatu tapi kemudian ia ingat sesuatu dan meralat apa yang telah ia katakan, maka yang kita lihat itu dapat kita katakan sebagai hal yang terjadi karena ada feedback internal dan pada diri komunikator. Feedback eksternal adalah umpan balik yang berasal dari komunikan. Dalam hal ini komunikan dapat menunjukkan dengan memberikan ekspresi wajah tertentu, gerak-gerik, perilaku, atau bahkan suara-suara yang muncul ketika komunikasi sementara berlangsung. D. Feedback verbal dan non-verbal. Feedback verbal mengarah pada bentuk atau wujud dari apa yang disampaikan komunikan sebagai reaksi pada suatu perilaku komunikasi tertentu yang sedang berlangsung. Contohnya, interupsi atau memotong pembicaraan, nyeletuk atau menyampaikan komentar secara spontan ketika komunikator sedang menyampaikan pesan. Atau dapat pula berupa secari kertas yang ditulis dan mengatakan kepada speaker untuk berhenti karena adanya time out. Sedangkan umpan balik nonverbal wujudnya bukan berupa lisan atau tulisan, misalnya ekspresi wajah, gerak-gerik, cara duduk, berdiri, atau menetap. Ada juga bentuk senyuman, isyarat tangan, dan lain-lain. Sekian.
B. Efek. Semua pengaruh komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai tujuan, yakni memengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Dalam pernyataan tersebut, terlihat bahwa efek mempunyai tujuan yang mempengaruhi komunikan setelah atau sebelum menerima pesan. Pengaruh tersebut bisa mencangkup banyak hal, tergantung dari komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikasi bersifat efektif apabila pesan tersebut menimbulkan efek. Efek tersebut berupa perhatian yang selanjutnya menjadi berupa tata kelakuan atau tingkah laku sesuai dengan pesan yang disampaikan. Pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubahan P yang terjadi pada penerima sama dengan tujuan T yang diinginkan oleh komunikator. P sama dengan T. Atau seperti rumus yang dibuat oleh Jamiah 1989, yakni pengaruh P sangat ditentukan oleh sumber, pesan, media, dan penerima. Efek komunikasi dalam pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Efek komunikasi dapat kita bedakan atas efek kognitif pengetahuan, afektif sikap, dan konatif tingkah laku. Jadi, efek dalam komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pada komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator, atau secara mudahnya dapat dipahami sebagai suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh komunikan atau penerima pesan setelah mendapat pesan yang disampaikan. Sekian. 1. Jenis efek. Jenis efek dalam komunikasi sendiri juga berhubungan dengan proses komunikasi dalam diri manusia. Di antaranya adalah A. Efek kognitif. Jenis efek dalam komunikasi yang pertama adalah efek kognitif, di mana jenis ini mengarah pada penambahan pengetahuan bagi komunikan atau penerima pesan. Artinya bahwa proses komunikasi yang berlangsung dapat menimbulkan pengaruh atau efek bagi penerima pesan berupa perubahan persepsi atau pendapat setelah pesan tersampaikan oleh komunikator. Hal ini juga hampir sama dengan teori kognitif dalam komunikasi visual di dalam ilmu komunikasi yang berhubungan dengan pengetahuan. Misalnya, di salah satu stasiun televisi ditayangkan sebuah berita tentang adanya kenaikan harga BBM. Dari berita tersebut, komunikan menjadi tahu akan adanya kenaikan harga BBM beserta alasan-alasan pemerintah akan menaikkan harga BBM. B. Efek efektif. Adapun jenis efek efektif dalam efek komunikasi, di mana efek efektif ini memberikan pengaruh kepada tingkat perasaan penerima pesan. Perasaan yang ditimbulkan bisa berupa perasaan positif maupun negatif terhadap pesan yang tersampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Contoh, setelah kita mendengar artis lawakan Tesi dijerat kasus karena kepemilikan dan penggunaan narkoba di rumahnya, maka dalam diri kita muncul perasaan kecewa, iba, kasihan, dan bisa menjadi rasa senang. Perasaan kecewa, iba, kasihan diartikan menjadi perasaan kesal terhadap public figure yang suka hidup hura-hura, dan perasaan senangnya merasa leganya para pembenci artis karena terbukanya sifat hura-hura para public figure. C. Efek konatif. Jenis efek dalam komunikasi yang terakhir adalah efek konatif, di mana efek ini memberikan efek atau pengaruh terhadap pola tingkah laku dari penerima pesan. Setelah pesan disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan, maka setelah timbul efek kognitif ditimbulkan perubahan sikap yang terjadi bisa berupa perubahan secara fisik maupun non-fisik.
dan bisa juga bersifat positif maupun negatif. Misalnya, setelah adanya sosialisasi tentang pentingnya imunisasi terhadap balita, sehingga memungkinkan para orang tua untuk membawa anaknya untuk memberi imunisasi polio. Bagi kalangan awan, imunisasi polio merupakan hanya sebatas pencegahan agar tidak terkena penyakit polio. Namun pada kalangan yang lebih luas, pemberian imunisasi polio merupakan selain dari pencegahan penyakit polio, tetapi juga mencegahnya penurunan kecerdasan otak anak dan dapat menghindari terjadinya generasi yang invalid. 2. Macam-macam efek komunikasi. A. Personal opinion. Personal opinion adalah sikap dan pendapat seseorang pada suatu masalah tertentu. B. Public opinion. Public opinion merupakan penilaian sosial mengenai suatu hal berdasarkan proses pertukaran pikiran. C. Majority opinion. Majority opinion dapat dipahami sebagai pendapat yang disetujui oleh sebagian besar publik atau masyarakat.